Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah ya, baik-baik semua. Baik anak-anak, untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, mari kita berdoa dahulu. Berdoa menurut keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Alhamdulillah, berdoa selesai. Baik anak-anak, untuk yang pertama Ibu akan melakukan presensi dulu ya. Untuk yang hadir, minta tolong nyalakan kameranya. Baik, yang pertama ada Feni, hadir. Yang kedua ada Endang, hadir. Yang ketiga Mega. Baik, Alhamdulillah hari ini hadir semua ya anak-anak. Selanjutnya Ibu akan menerangkan materi. Sesuai janji Ibu pada minggu yang lalu, materi hari ini akuntansi dasar. Apakah sudah ada yang download materinya dari LMS? Sudah dibaca-baca belum? Oh, belum ya. Baik anak-anak. Di sini Ibu akan menerangkan akuntansi dasar. Akuntansi dasar ada 4. Yang pertama tentang pengertian akuntansi, yang kedua ada tujuan akuntansi, dan yang ketiga adalah peran akuntansi, dan yang keempat pihak-pihak yang membutuhkan akuntansi, informasi akuntansi ya, lebih tepatnya yang keempat. Baik anak-anak, materi Ibu akan share ya, bentar. Apakah sudah terlihat di layar materinya anak-anak? Sudah? Bentar ya. Baik. Pengertian akuntansi. Di sini sudah ada yang tahu akuntansi itu apa? Belum ya? Baik, Ibu akan menjelaskan. Akuntansi secara umum adalah suatu proses mencatat, meringkas, mengklasifikasikan, mengolah, dan menyajikan data transaksi serta berbagai aktivitas yang berhubungan dengan keuangan, sehingga informasi tersebut dapat digunakan oleh seseorang yang ahli dalam bidangnya untuk menjadikan bahan mengambil keputusan ya. Bisa dimengerti penjelasan Ibu tentang pengertian akuntansi? Baik, lanjut ya anak-anak. Selanjutnya tujuan akuntansi. Tujuan akuntansi ada yang tahu? Belum juga, soalnya belum baca-baca ya. Sedikit ya baca-bacanya. Tujuan akuntansi itu ada 5 ya anak-anak. Yang pertama, memberikan informasi. Memberikan informasi apa? Mengenai perusahaan, keuangan perusahaan, baik itu aktiva maupun pasiva ya anak-anak. Yang kedua, menyediakan informasi mengenai perubahan pada berbagai sumber neto perusahaan. Sumber apa? Sumber ekonomi. Yang ketiga, memberikan informasi keuangan perusahaan yang dapat membantu dalam pembuatan estimasi apa? Potensi keuntungan perusahaan. Dan selanjutnya yang keempat, memberikan informasi lainnya terkait laporan keuangan untuk membantu pengguna laporan tersebut. Dan selanjutnya yang kelima, memberikan informasi mengenai perubahan pada berbagai sumber ekonomi perusahaan, baik itu aset, hutang, serta modal ya. Sampai di sini dapat dipahami anak-anak? Ada yang ingin ditanyakan tidak tentang pengertian akuntansi dan tujuan akuntansi? Apakah sudah cukup jelas? Kalau jelas, Ibu lanjut ya. Baik, Ibu akan next ya. Next. Yang selanjutnya adalah peran akuntansi. Peran akuntansi di sini ada 4 ya. Yang pertama, pengendali keuangan. Dan yang kedua, sebagai penyedia informasi keuangan. Dan yang ketiga, membantu para stakeholders dalam mengambil keputusan. Dan yang keempat, sebagai penghubung antara pihak ketiga. Jelas ya anak-anak, peran akuntansi ada berapa?
4. Ya, benar sekali. Terima kasih Eko. Dan yang selanjutnya, yang terakhir ya anak-anak. Siapa sih yang butuh pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi? Pihak-pihak siapa saja? Di sini Ibu akan menerangkannya. Yang pertama, manajer dan direktur. Manajer dan direktur membutuhkan informasi untuk apa? Yang pertama, manajer dan direktur akan memonitor performa organisasi dan harus memastikan bahwa sumber dana dari pemilik diatur dan diinvestasikan dengan baik. Diinvestasikan dengan baik ya. Yang kedua, karyawan serikat buruh. Untuk apa? Dari informasi akuntansi perusahaan bisa diketahui apakah perusahaan mengalami surplus atau defisit. Dari sini bisa dihubungkan dengan gaji karyawan. Apakah sudah ideal atau belum? Selanjutnya yang ketiga ada pensiunan. Hampir sama dengan karyawan. Para pensiunan pun bisa mengetahui jaminan pensiunan yang mereka dapat sudah sesuai dengan kondisi keuangan perusahaan atau belum. Next ya anak-anak, slide selanjutnya. Baik, bentar ya. Yang keempat ada investor. Investor atau penanam modal. Untuk memantau apakah investasi mereka berjalan dengan baik atau tidak. Selanjutnya yang kelima anak-anak, kreditur. Ya, kreditur untuk apa Bu? Kok membutuhkan informasi akuntansi? Baik, di sini Ibu akan jelaskan. Mereka harus tahu apakah perusahaan yang akan meminjam dana tersebut berpotensi untuk melakukan pembayaran atau tidak. Begitu ya anak-anak. Yang keenam, ada donatur. Donatur. Ya anak-anak, donatur. Donatur fungsinya itu mendapatkan informasi tentang akuntansi. Untuk pihak donatur juga membutuhkan informasi akuntansi perusahaan agar bisa mendonasikan dana pada pihak yang tepat sesuai dengan standar masing-masing donatur. Yang terakhir, pemerintah. Pemerintah juga butuh ya Bu informasi tentang akuntansi. Butuh ya anak-anak. Pemerintah itu salah satunya untuk mengetahui tentang pengumpulan dan pencatatan pajak. Sampai di sini, apakah ada pertanyaan? Apakah cukup jelas? Cukup jelas ya anak-anak. Jika ada pertanyaan bisa WA ke Ibu ya. Anak-anak, nanti Ibu akan mengirimkan tugas melalui Google Classroom ya anak-anak. Ya, deadline-nya minggu depan. Harap kalian mengerjakannya dengan baik. Semoga kalian bisa paham dengan materi yang Ibu sampaikan. Kesimpulan dari materi yang Ibu sampaikan, jadi akuntansi itu mengidentifikasikan, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan informasi ekonomi keuangan yang berguna untuk penilaian dan pengambilan keputusan bagi pihak yang melakukannya ya anak-anak. Jadi untuk bahan dasar mengambil keputusan gitu, akuntansi itu intinya. Anak-anak, Ibu ada motivasi ya untuk kalian. Sedikit motivasi lebih tepatnya. Tidak ada rahasia untuk sukses. Ini adalah hasil dari persiapan kerja keras dan belajar dari kegagalan. Untuk itu kalian harus selalu rajin dan semangat untuk belajar ya. Jangan takut gagal. Jika gagal, kalian akan coba lagi. Kegagalan itu bisa menjadi guru untuk kita ya anak-anak. Baik. Untuk hari ini Ibu rasa cukup ya anak-anak. Demikian yang anak-anak dari Ibu. Apabila ada salah kata, Ibu mohon maaf. Untuk pertemuan minggu depan, materi akan Ibu share lagi di LMS dan di Google Classroom ya. Tolong di-download dan dibaca-baca. Sebelum Ibu akhiri,
Mari kita berdoa dahulu. Berdoa mulai menurut keyakinan masing-masing. Alhamdulillah, berdoa selesai. Sekian dari Ibu, akhiri salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak.